Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Davia Novel. Langsung saja aku akan membacakan cerita Dr. Jenius Alexie bab 5251. Iya, Yan Xuan Er langsung terdiam dan dengan sekejap dia bergabung dengan tubuh Alexie. Hanya Lei yang tercengang berdiri di sana. Alexei mengambil Sui Jinghua di tanah, melepaskan pegangan tubuh di tubuhnya, tersenyum dan berkata, "Maaf, aku mengejutkanmu." Sui Jinghua langsung memeluk Alexei, air mata mengalir dan berkata, "Kamu jelas bisa mengabaikannya, mengapa? Apakah saya melakukan ini?" Alexei berkata dengan ringan, "Ketika saya bekerja sama, saya berjanji untuk melindungi Anda." Sui Jinghua mendengar kata-kata itu, matanya yang sedikit indah bergetar hebat dan tanpa sadar memeluk sedikit lebih erat. Merasakan kontak dekat dan gesekan antara tubuh dan tubuh halus Sui Jinghua, tenggorokan Alexei kering untuk sementara waktu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan paksa menekan naga yang secara bertahap mengangkat kepalanya di bawah dantiannya. Tetapi bahkan dengan tekad Alexei, pada saat ini tampaknya kebangkitan naga tidak dapat dihentikan. Di wajah cantik Sui Jinghua, ekspresi kebingungan tiba-tiba muncul. Pada saat ini napas panas Alexei disemprotkan ke daun telinganya dan berkata dalam suara rendah, "Nona Sui, jika Anda tidak membiarkan saya pergi malam ini, saya tidak dapat menjamin janji yang saya buat dengan Anda." Sui Jinghua mendengar kata-kata itu. Telinganya sepertinya terbakar. Dia segera melepaskan Alexei. Menundukkan kepalanya sedikit, dia memarahi, "Rugue?" Namun ada senyum tipis di wajahnya yang cantik. Pada saat ini, mata Lei berkilat. Seluruh tubuhnya penuh energi spiritual dan metode bayangan merah digunakan. Seluruh orang tampaknya terintegrasi ke dalam bayangannya sendiri, menghilang dari yang tak terlihat dan kelihatan muncul di luar gerbang kuil. Mata Hong Song Tian berkedip dan berkata, "Metode bayangan merah layak menjadi salah satu dari dua keterampilan hebat Pulau Hopu. Dan kecepatan melarikan diri sangat menakutkan." Namun dia dan Alexei tidak memiliki sedikit panik di wajah mereka saat ini. Tiba-tiba sosok Lei membeku di udara dan rantai merah melilit pinggangnya. Ketika ekspresi Lei berubah, dia akan menembak rantai itu, tetapi pada saat ini sosok Alexei sudah muncul di belakangnya. Dalam sekejap, darah di tubuh Lei seolah membeku dalam sekejap, seolah-olah dia sedang menghadapi binatang buas yang membuka ciumannya. Alexei tersenyum jahat dan berkata, "Sebenarnya saya tidak mengatakan yang sebenarnya sekarang. Itu sebenarnya sudah cukup menyakitkan bagi Anda untuk menusuk begitu banyak pedang. Sekarang haruskah saya?" Saat berikutnya, emas dan percikan perak langsung menyerang tubuh Lei. Kulit Lei berubah dan dia mengeluarkan teriakan yang sangat menyakitkan dan langsung jatuh dari udara. Merasa bahwa setiap sel di tubuhnya terbakar, seluruh tubuhnya seperti serangga terus berputar. Selain itu, di bawah kendali Xuan Er, kekuatan Xuan Yan hanya membuat Lei merasakan sakit yang luar biasa, dan itu tidak akan membunuhnya untuk sementara waktu. Darah dan air mata mengalir di mata Lei. Rasa sakit yang parah ini melampaui semua yang telah dia alami. Xuan Yan tidak hanya membakar tubuhnya, tetapi juga jiwanya dan sumber kehidupan. Rasa seperti itu bahkan Alexei merasa sedikit bersimpati padanya. Lei tiba-tiba mengeluarkan belatinya dan untuk mengurangi rasa sakitnya, dia memasukkannya ke dalam tubuhnya. Tetapi dia tidak berhasil. Dia mengerahkan belati di antara alisnya seolah-olah dia ingin mengakhiri hidupnya. Tetapi satu kaki menginjak tangannya secara langsung. Alexei menatap Lei bertemu dengan tatapan memohon, tersenyum ringan dan berkata, "Kamu mau mati? Apakah kamu terlalu naif? Mulai saat ini, kematian hanyalah harapan yang luar biasa untukmu." Kata Lei hatinya hancur seketika, dan ketika dia berpikir bahwa dia akan menanggung rasa sakit seperti ini selamanya, dia akan pingsan. Alexei mencibir, membalikkan tubuh Lei dan merobek peta harta karun kulit pria itu dari punggungnya, meneteskan darah. Tetapi sekarang tingkat rasa sakit ini untuk Lei ini tidak terlalu menyakitkan. Sebaliknya, itu semacam kenikmatan. Hong Song Tian menyaksikan adegan ini, tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, dan diam-diam memutuskan bahwa mulai sekarang apapun yang terjadi dia tidak bisa menjadi musuh Alexei. Jika Lei hanyalah seorang psikopat, Alexei diselewengkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu menakutkan. Setelah 1 jam penuh, jeritan Lei tidak lagi terdengar.
Bukan karena Alexei melepaskannya, hanya saja tubuh Shiley telah terbakar tetapi masih ada jiwa. Alexei, dia tidak berencana untuk menghancurkan jiwa Shiley. Menurut perkiraannya, di bawah kendali Xuan Er, dibutuhkan lebih dari 10 juta tahun untuk jiwa Shiley benar-benar terbakar. Dengan senyum di wajah Alexei, memegang peta harta karun kulit manusia, dia kembali ke kuil yang hancur. Dia selalu melakukan hal-hal seperti orang tidak menyinggung dia, dan dia tidak menyinggung orang lain. Jika seseorang menyinggung dia, mereka akan membayar ribuan kali. Dunia seni bela diri itu kejam, dan ini juga hukum bertahan hidup. Di sisi lain, di sebuah rumah, cahaya yang sedikit beredup dari lampu yang selalu terang berkedip sedikit mencerminkan wajah seorang pria yang acuh tak acuh. Dan di tangannya ada peta aneh. Peta ini memancarkan bau darah yang samar. Yang paling penting adalah bahannya sepertinya kulit manusia. Alexei memalingkan muka dari peta kulit manusia dan menatap seorang pemuda tampan berjubah merah yang berdiri di depannya. Melihat ini, pemuda itu bergumam tak berdaya. Kakaknya benar-benar tidak bisa membiarkan Nona Sui datang. Alexei berkata dengan ringan, "Berhentilah berbicara omong kosong dan cepatlah." Hong Sun Tian menghela napas ringan seolah-olah ia dipaksa untuk menyerah. Menantu perempuan muda, dia perlahan melonggarkan jubah merahnya, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang berotot dengan garis-garis anggun. Dia berbalik perlahan dan tato peta juga terukir di punggungnya. Alexei menatap dua peta. Pikiran spiritual yang kuat bergegas keluar dan dengan cepat menganalisis informasi di peta. Sebagian besar dari dua peta itu sama, tetapi ada perbedaan di bagian tertentu. Perbedaannya ada di pikiran Alexei yang dengan cepat tumpang tindih dan secara bertahap menguraikan gambar. Mata Alexei dia berkedip, liar, tubuhnya bergerak dan dia muncul di ruangan lain. Di ruangan ini ada seorang wanita dengan wajah cantik dan sutra biru sepanjang pinggang. Itu adalah Sui Jinghua. Sui Jinghua tertegun sejenak, ekspresi gugup muncul di wajahnya yang cantik seolah-olah dia belum siap. Alexei berkata dengan cemas, "Nona Sui, buka pakaianmu." "Ah?" Mendengar kata-kata ambigu ini dan mata mendesak Alexei yang mendesak, detak jantung Sui Jinghua langsung meningkat. Alexei memandang Sui Jinghua dengan linglung, matanya tenggelam, dan jika ini terus berlanjut, itu akan terlambat. Saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di samping Sui Jinghua dan berbisik, "Kamu tersinggung?" Setelah itu, dia meraih bau ramping Sui Jinghua, membalikkan tubuhnya yang halus dan berbaring telentang di tempat tidur. "Putar punggungmu ke dirimu sendiri." "Tuan muda Ye, kamu?" seru Sui Jinghua. Postur ini sepertinya darahnya semakin cepat dengan naik. Mungkinkah Tuan muda Ye akhirnya tidak mengambil tindakan terhadapnya? Sui Jinghua menggigit bibirnya dengan erat dan bahkan dia sedikit terkejut bahwa meskipun gerakan Alexei agak kasar, hatinya tampaknya tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Sepertinya masih ada harapan, bahkan bersemangat. Mata Alexei berkedip dan dia membungkus lekuk tubuh Sui Jinghua di bawah rok panjang yang mirip dengan Cheongsam. Dan dia memiliki pemandangan yang indah. Naga yang marah di bawahnya tampaknya memiliki kecenderungan untuk melihat ke atas lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan membanting tangannya dengan keras, merobek rok panjang Sui Jinghua. Pada saat ini, Sui Jinghua tidak berteriak, tetapi perlahan menutup matanya yang indah. Bulu matanya sedikit bergetar, seolah-olah dia sedang menunggu saat itu datang. Tapi yang mengejutkannya, Alexei tidak melakukannya dan berpindah. Bodoh. Sui Jinghua membuka matanya dengan curiga. Ekspresi kepastian muncul di wajahnya yang cantik. Dia benar-benar membuatnya takut setengah mati sekarang. Namun samar-samar di mata itu indah. Ada sedikit kepastian dan sedikit kecewa. Sui Jinghua tidak bisa tidak bertanya, "Tuan muda Ye?" Pada saat ini, mata Alexei sepenuhnya terfokus pada peta di belakang Sui Jinghua dan dia tidak menanggapi suara Sui Jinghua. Setelah beberapa saat, dia menghela napas ringan, mengeluarkan jubah dan mengenakannya pada Sui Jinghua dan berkata, "Oke, Nona Sui, bangun. Maaf, saya baru saja mengejutkan Anda." Sui Jinghua sedikit ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata itu. "Apakah ini akhirnya? Apakah Anda tidak perlu melakukan hal lain?" "Hah?" Alexei sedikit terkejut dan berkata, "Nona Sui, apa yang ingin Anda lakukan?" Sui Jinghua mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik memerah seketika. Dia bangkit dengan cepat, mengatupkan kerah jubahnya erat-erat, menundukkan kepalanya dan berkata, "Tidak, maksudku..." Dia sepertinya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata,
Tuan Modaye, apa yang terjadi barusan? Alexei melihat peta kulit manusia di tangannya dan berkata, kamu tahu, ada batasan di peta ini dan sulit untuk mengingat konten di peta. Saya secara paksa menghafal peta ini dan peta di belakang Hong Song Tian dengan mengandalkan pada kekuatan indera spiritualku. Aku tidak dapat mengingat informasinya terlalu lama. Jadi aku sedang buru-buru barusan. Ternyata seperti ini. Sedikit rasa malu muncul di Sui di mata Jing Huamei. Dia benar-benar berpikir bengkok. Di mata Alexei dengan kilatan cahaya, dia berkata, sekarang berdasarkan informasi di 3 peta, saya telah mendapatkan sesuatu, gadis Sui. Ganti pakaianmu dan kita akan berkumpul di ruang tamu sebentar lagi. Setelah itu, Alexei meninggalkan rumah Sui Jinghua. Sekarang, 1 hari telah berlalu sejak pembunuhan Chile. Selama hari ini mereka berbalik ke kota emas dan tidak menemukan ahli waris dengan tato peta. Tampaknya ahli waris lainnya terkonsentrasi di beberapa tempat lain yang dekat dengan harta karun di Pulau Daratan. Segera, Sui Jinghua mengenakan gaun panjang lagi dan datang ke rumah tamu, di mana Alexei dan Hong Song Tian sudah menunggu. Sebelum mereka bertiga duduk mengelilingi meja bundar, Alexei melihat bahwa semua orang telah tiba, memandang Hong Song Tian dan berkata, Sun Tian, apakah Anda memiliki peta mengubur surga? Hong Song Tian mengangguk dan meletakkan peta di lingkaran meja. Alexei menatap peta, menyentuhnya dengan santai dan kelihatan cahaya jatuh di peta dan berkata, menurut informasi yang diperoleh dari 3 peta, kita akan pergi ke sini selanjutnya. Hong Song Tian dan Sui Jinghua melihat peta ketika dia menandai posisinya. Dia hanya bisa mengecilkan pupilnya dan wajahnya menjadi kental. Alexei menatap wajah mereka berdua dan berkata dengan sedikit bingung, ada apa denganmu? Mata ketiga orang itu terfokus pada tempat di mana cahaya spiritual itu berada. Pada saat ini di peta, sebuah area yang disebut Noretor Island sedang berkilauan. Pada saat yang sama, di kota pulau bernama Lisun City, di sebuah gubuk terpencil terdengar suara tangisan melengking. Di gubuk, seorang wanita diikat telanjang di atas platform batu. Pada saat ini, platform batu diwarnai merah dengan darah. Seorang pria dengan wajah agak feminim, rambut ungu, dan tahi lalat di sudut matanya perlahan-lahan memotong sepotong besar kulit di punggung wanita itu. Dan di kulit itu ada tato peta harta karun. Wanita ini juga merupakan salah satu ahli waris tato. Pada saat ini, wanita itu mengangkat kepalanya dengan sangat enggan, memperlihatkan wajah pucat dan lembut. Dan dia berkata dengan ekspresi memohon, sekarang Anda sudah mendapatkan petanya, tolong biarkan aku pergi. Pria peminim mendengar ini melihat punggung wanita yang berdarah. Dia menjilat bibirnya dan ada kegembiraan dan keinginan aneh di matanya. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai daging dan darah yang telah kehilangan perlindungan kulitnya. Pupil mat wanita itu menyusut, di bawah sakit parah dan menjerit lagi. Pria peminim mendengarkan teriakan itu dengan ekspresi menjadi lebih dan lebih menyenangkan. Dia membungkuk dan berbisik ke telinga wanita itu, lepaskan kamu, permainan kita sekarang baru saja dimulai. Wanita itu mendengar kata-kata itu. Itu adalah karena rasa sakit dan di mata yang terus mengalirkan air mata dan ekspresi putus asa. Beberapa jam kemudian, pria peminim itu duduk santai di tempat tidur dan membandingkan 2 peta kulit manusia di tangannya. Pada saat yang sama, tato di punggungnya sedikit bersinar dan pola tato itu langsung muncul di benaknya. Membandingkan ketiganya peta setelah beberapa saat, pria itu sedikit berkerut. Dia berkata, tidak kembali ke pulau? Ini sedikit merepotkan. Setelah itu dia bangkit dan berjalan keluar rumah. Hanya ada 2 mayat yang tersisa di ruangan yang telah hancur dan kehilangan bentuk manusianya. Gambar itu berbalik. Hong Song Tian berkata dengan nada serius, kakak, Pulau Wuhui ini disebut Wuhui, yang berarti tidak ada jalan kembali. Tidak sulit untuk memasuki Pulau Wuhui ini. Mata Alexei berkilat dan berkata, bagaimana Anda mengatakan ini? Hong Song Tian berkata, Pulau Wuhui itu sendiri sangat misterius. Dalam seluruh sejarah Laut Surga yang terkubur, sangat sedikit pejuang yang selamat dari Pulau Wuhui. Ada 2 alasan untuk ini. Orang-orang menyebutnya badai kematian. Sekitar ini, Pulau Noretor, ada badai menakutkan yang bertahan sepanjang tahun. Badai ini cukup kuat untuk menghancurkan kapal apapun yang masuk. Dan bahkan binatang laut di tahap akhir dari alam nyata tidak akan pernah berani memasukinya.
Gelombang-gelombang cukup untuk mengelilingi tulang mereka menjadi bubuk, dan guntur-guntur yang terus-menerus dapat langsung mengubahnya menjadi abu terbang. Alexei mendengar kata-kata itu, dan wajahnya sedikit berubah. Badai yang mengerikan memang layak disebut kematian. Hong Son Tian melanjutkan, kedua, itu disebut kabut aneh yang hilang. Laut di luar pulau Nerator tidak hanya diselimuti badai maut, tetapi pada saat yang sama ada juga kabut abu-abu ungu yang aneh. Kabut ini tidak bisa terhempas bahkan oleh badai kematian, dan siapapun yang memasuki kabut ini, tidak peduli seberapa kuat indera spiritual mereka, akan tersesat yang sangat aneh. Ekspresi Alexei juga tenggelam setelah mendengar ini. Itu hanya badai kematian dan dia bisa menerobos dengan kekuatan fisiknya. Cobalah, meskipun Tian Tian Hai tidak bisa terbang, tetapi dengan kekuatan fisik Alexei, dia masih bisa berenang melalui wilayah laut kecil. Tapi dengan kabut kehilangan yang misterius ini, bahkan dia tidak berdaya. Alexei tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah tidak ada cara memasukinya sama sekali? Hong Son Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak mungkin. Jika tidak ada yang akan tahu keberadaan Pulau Huhui. Hanya saja kondisi untuk memasukinya sangat keras. Pertama-tama, untuk menembus kabut kehilangan ini, Anda memerlukan harta yang disebut kompas samudra. Metode menyempurnakan kompas samudra ini tidak sulit. Saya dapat dengan mudah memperbaikinya. Tapi, kata Hong Son Tian di sini, matanya sedikit berkedip. Tapi apa? Alexia mengerutkan kening. Tapi, untuk menyempurnakan kompas samudra membutuhkan biji khusus yang disebut Oceanic Treasure Diamond. Dan biji ini di seluruh laut pemakaman surgawi hanya ada di satu tempat, yaitu Pulau Raja Singa, salah satu dari 36 surgawi pulau. Yang paling penting adalah tidak mudah untuk menambang permata laut yang berharga ini. Permata laut yang berharga hanya dapat ditambang dengan kekuatan murni. Persyaratan untuk daya masih sangat-sangat tinggi. Terlebih lagi, spiritualitas permata berharga dari laut tidak bisa itu telah diawetkan untuk waktu yang lama. Jadi itu akan digunakan segera setelah ditambang. Jadi hampir tidak ada stok. Mulut Hong Son Tian langsung menunjukkan senyum masam dan berkata, Pulau Raja Singa memiliki adat istiadat yang kokoh. Pulaunya sangat besar dan penduduk asli di pulau itu kebanyakan berburu. Namun, penduduk asli Pulau Singa paling terkenal dengan arogansi dan fisik mereka. Bahkan jika saya memiliki darah ponik merah dan kekuatan fisiknya tidak lemah, saya harus mengakui bahwa orang-orang dari Pulau Singa memiliki kekuatan fisik benar-benar unik, jauh melampaui apa yang dapat saya bandingkan. Dan karena alasan inilah sebagian besar prajurit yang ingin mendapatkan berlian harta karun laut harus meminta penduduk asli Pulau Singa untuk menambangnya untuk mereka. Ini juga alasan mengapa Pulau Singa berangsur-angsur makmur. Tapi, kata Hong Son Tian dengan sedikit sakit kepala, orang-orang ini memiliki kepribadian yang sangat buruk, tetapi mereka tidak begitu mudah untuk dihadapi. Alexei mendengar kata-kata itu, tetapi matanya berbinar dan tersenyum ringan. Benarkah? Dengan solusi sekarang mari kita bicara tentang kematian badai. Hanya dapat ditambang dengan kekuatan fisik. Orang lain mungkin perlu meminta orang kuat lokal itu dari Pulau Singa, tetapi dia tidak harus melakukannya. Dalam hal kekuatan fisik, Alexei yakin bahwa dia tidak lemah daripada apa yang disebut ras diberkahi secara unik. Mata Hong Son Tian sedikit berkedip dan dia memandang Sui Jinghua. Jika Anda ingin menerobos badai kematian, Anda memerlukan harta yang disebut batu Jenhai. Sejauh yang saya tahu, keluarga air di Pulau Swimming memiliki batu Jenhai di dalamnya tangan mereka. Alexei terkejut dan menatap Sui Jinghua yang telah lama terdiam. Melihat mata kusam Sui Jinghua, ekspresinya berubah dan dia bertanya pada Hong Son Tian, mungkinkah hanya keluarga Sui yang memilikinya, batu Jenhai ini? Alexei tahu betul bahwa Sui Jinghua meninggalkan laut surga yang terkubur tahun itu karena keluarga Sui memaksanya untuk menikahi Wu. Dan ada kerenggangan alami antara dia dan keluarga Sui. Alexei tidak ingin memaksa Sui Jinghua untuk pergi ke keluarga Sui. Pada saat ini, Sui Jinghua tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, bahkan jika Anda memiliki batu Jenhai, tidak mudah untuk memasuki pulau tanpa kembali. Anda harus memilih badai kematian untuk masuk ketika kekuatannya lebih lemah. Dan sekarang, kamu baru saja di tengah badai kematian, periode lemah, waktunya hanya 7 hari. Jika kita memasuki pulau tanpa kembali selama periode lemah, Sui Jia adalah satu-satunya pilihan kita.
Hong Sun Tian mengangguk dan berkata, "Iya, pulau-pulau lain dengan batu Jenhai tidak akan mengatakan apakah mereka bersedia meminjamnya atau tidak. Bahkan jika kita meminjamnya, akan terlambat untuk bergegas ke Pulau Wuhui. Hanya keluarga Sui yang merupakan paling dekat dengan kita. Namun, batu Jenhai adalah harta karun, tidak peduli apa keluarga itu. Jika Anda ingin mengeluarkannya dari keluarga, saya khawatir hanya pemiliknya yang bisa melakukan ini." Alexei mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Apa yang dimaksud Hong Sun Tian adalah bahwa si Sui Jinghua harus mewarisi posisi kepala keluarga Sui untuk mendapatkan batu Jenhai. Ini jelas bukan tugas yang mudah, terutama ketika Sui Jinghua memiliki konflik dengan keluarga Sui. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi Sui Jinghua tersenyum padanya dan berkata, "Tuan Muda Ye, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali." Saat dia berbicara, matanya yang indah tiba-tiba meledak. Gumpalan dingin sedingin es muncul dan berkata, "Ada beberapa akun dan inilah saatnya untuk menyelesaikannya." Sebenarnya, dia pada awalnya adalah pewaris dari keluarga Sui Patriark. Saat itu, alasan mengapa dia terpaksa melarikan diri dari Heaven Burning Sea adalah karena konspirasi yang diatur oleh saudari tiri dia untuk memenangkan posisi Patriark. Alexei dan Hong Sun Tian saling memandang, dan ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Sui Jinghua berkata dengan dingin dan tegas, "Alasan mengapa saya meminta Xiao Yi untuk kembali untuk memberitahu mereka bahwa saya telah kembali. Awalnya saya berencana untuk pergi, ambil kembali apa yang menjadi milikku. Meskipun keluarga Sui sekarang telah jatuh ke bawah kendali wanita itu karena Ju Sun, kecuali aku mati, dia tidak akan pernah menjadi master keluarga Sui yang sebenarnya." Setelah hening sejenak, Alexia berkata, "Apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda, kakak?" Di mulut Sui Jinghua sangat kejam dan tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi. Kali ini Sui Jinghua kembali ke keluarga Sui. Betapa berbahayanya itu dapat Anda bayangkan. Sui Jinghua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Saya melakukannya sendiri dan dia tidak berani menembak secara langsung. Sekarang dia bahkan tidak bisa menghentikan saya untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Tabu dalam keluarga Sui untuk melawan nenek moyang saya." Ketika Alexei mendengar kata-kata itu, matanya berkedip sejenak dan dia berkata, "Jika itu masalahnya, maka kita akan berpisah. Sun Tian dan aku pergi ke Pulau Raja Singa untuk mendapatkan permata laut, dan Nona Sui kembali ke keluarga Sui dan mewarisi posisi kepala keluarga. Setelah itu, pergi ke Pulau Taiming untuk bertemu. Hanya dengan cara ini mereka dapat memasuki Pulau Noreton dalam waktu 7 hari. Segera, ketiga pria itu meninggalkan kota emas setelah diperbaiki sebentar. Sehari kemudian, dua pria muda berdiri di haluan kapal layar besar. Yang satu tampak acuh tak acuh, yang lain mengenakan jubah merah. Itu adalah Alexei dan Hong Sun Tian. Pada saat ini, Hong Sun Tian melihat garis besar sebuah pulau yang menjulang di ujung pandangannya dan berkata, "Saudara Ye, Pulau Raja Singa akan datang." Tidak lama kemudian, kapal berhenti di depan pelabuhan Pulau Raja Singa dan seorang kapten wanita muda dengan kulit gelap dan tampak penuh energi berteriak, "Pulau Raja Singa ada di sini." Segera banyak penumpang turun dari kapal dan berjalan menuju dermaga. Pulau Singa kaya akan berbagai biji dan banyak pengusaha akan pergi ke Pulau Singa untuk berbisnis. Alexei dan Hong Sun Tian mengikuti kerumunan dan berjalan menuju bagian dalam Pulau Raja Singa. Mata Alexei sedikit berkedip. Sepanjang jalan dia melihat banyak pria dengan rambut pirang cerah, mata biru, mengenakan kulit binatang, kulit perunggu, tinggi, berotot, dan penuh kekuatan. Dan orang-orang ini memandang Alexei dan yang lainnya dengan senyum menghina di sudut mulut mereka, dan mata mereka penuh dengan keunggulan. Alexei sedikit mengernyit, dia tidak suka tampilan ini. Hong Sun Tian berbisik di samping Alexei, "Orang-orang ini adalah penduduk asli Pulau Raja Singa. Singa emas sangat arogan dan sombong, dan para pengusaha yang datang untuk berbisnis harus menyerah karena tuntutan mereka. Oleh karena itu, emas ini singa harus menyerah. Klan menjadi lebih sembrono, saudara Ye. Jangan lihat mereka agar tidak menimbulkan masalah." "Hah?" Alexei menjawab dengan ringan, sedikit tidak setuju, seperti menjadi sombong dan gila dengan dia. Itu tidak pernah berakhir dengan baik. Melihat ini, Hong Sun Tian hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Segera, keduanya memasuki ladang emas dan berjalan menuju pegunungan di ladang. Ada urat biji terbesar di Pulau Singa yang disebut biji Raja Singa.
Sebelum tambang Raja Singa, ada istana yang sangat mewah dan liar. Di depan istana, sekelompok prajurit yang mengenakan jubah brokat dan berpakaian seperti pedagang berbaris dalam antrian panjang. Semua pedagang ini memiliki sentuhan ketakutan di wajah mereka. Dengan ekspresi di wajahnya, dia terus berjalan ke istana. Dari waktu ke waktu, para pedagang keluar dari istana dan beberapa pedagang yang keluar dari istana menunjukkan ekstasi, mengikuti klan Singa Emas dan mengatakan sesuatu kepada klan Singa Emas. Yang lain tampak kecewa meninggalkan istana dengan putus asa dan berjalan menuju dermaga sendirian. Mata Alexei sedikit berkedip dan berkata, "Apa yang mereka lakukan?" Hong Sun Tian berkata, "Jika Anda ingin memasuki tambang, Anda memerlukan persetujuan dari manajer. Sekarang orang-orang ini akan memasuki istana dan bertemu dengan manajer tambang." Alexei dan keduanya juga mengikuti sekelompok pengusaha dan berjalan ke istana. Di bawah kepemimpinan klan Singa Emas, mereka datang ke aula besar. Di depan mereka ada singgasana besar. Duduk di singgasana seorang pemuda tampan dengan rambut pirang dan mata biru, mengenakan sepasang anting-anting emas berbentuk ular dan terlihat sangat arogan. Di bawah kursi pemuda itu ada seekor singa besar berambut emas. Pada saat ini pemuda itu dengan santai membelai surai singa, menatap orang-orang di istana dengan ekspresi bangga di wajahnya. Pada saat ini prajurit Singa Emas memimpin kerumunan dan berkata dengan dingin, "Dengar, ini klan Singa Emas saya, Kepala Muda Suku Cakar Suci, Yang Mulia Gunung Jinlei, sekarang memberi hormat kepada Yang Mulia." Waktu pedagang dengan ekspresi yang sangat hormat dan senyum yang menyanjung berkata kepada Gunung Jinlei di atas tahta, "Saya telah melihat Yang Mulia. Yang Mulia memang heroik. Seperti yang diharapkan dari suku Cakar Suci yang kuat, kepala muda itu sangat kuat. Ini seperti kelahiran kembali Singa Emas yang membuatku sangat percaya." Jin Lishai mendengar kata-kata itu, ekspresi kenikmatan melintas di matanya. Dia menyukai perasaan dipuji oleh orang-orang yang lebih rendah ini. Tapi pada saat ini matanya tiba-tiba sedikit menyipit dan mendarat di sudut kerumunan. Di sana berdiri seorang pemuda acuh tak acuh. Pemuda ini adalah Alexei. Meskipun Alexei juga memberi hormat kepada Jin Lishai, dia hanya berkata, "Saya telah melihat Yang Mulia." Namun yang dipedulikan Jin Lishai bukanlah apa yang Alexei katakan, tetapi sikapnya. Yang lain bahkan Hong Sun Tian dengan nada hormat dan menyanjung. Hanya Alexei dari awal hingga akhir itu memberinya perasaan tidak rendah hati atau sombong. Wajah Jin Lishai menjadi dingin. Menurutnya orang ini tidak memiliki kekaguman. Apakah orang berlevel rendah layak menjadi rendah hati atau arogan terhadap Singa Emas level tinggi mereka? Kelas bawah harus memiliki sikap kelas bawah. Segera senyum main-main muncul di sudut mulut Jin Lishai. Ya, dia akan membiarkan orang rendahan ini belajar bagaimana menghadapi Singa Emas. Saat berikutnya, Jin Lishai mengangkat tangannya dengan santai. Pelayan dari klan Singa Emas berkata dengan keras, "Sekarang semua orang akan mempersembahkan hartamu untuk menunjukkan rasa hormat kepada Yang Mulia." Ya, para pedagang menunjukkan ekspresi gugup dan bersemangat di wajah mereka. Sesuai dengan perintah, dengan cepat berbaris di depan tim. Seorang pengusaha yang agak gemuk datang ke petugas dan dengan hormat menyerahkan tas penyimpanan di tangannya. Setelah petugas mengambil tas penyimpanan, dia menggesekkannya sesuka hati dan berkata kepada orang di depannya, "Biji apa yang Anda butuhkan untuk menambang?" Pengusaha gemuk itu berkata dengan penuh semangat, "Tianjin, saya berencana untuk menambang Tianjin Jinsi." Ketika petugas mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak tahu betapa berharganya Tianjin-si bagi klan Singa Emas saya? Selain itu, Tianjin-si juga merupakan biji yang hanya dapat ditambang dengan kekuatan murni. Apakah Anda ingin klan Singa Emas saya membantu Anda juga?" Matanya dipenuhi dengan sesak napas. "Apakah Anda memandang rendah klan Singa Emas saya dan memperlakukan kami sebagai budak yang dapat diusir?" Pengusaha gemuk itu mendengar Yan, ekspresinya berubah liar dan dia hampir menangis dan segera berlutut di depan petugas dan berkata, Tolong, tenangkan amarahmu. Aku terlalu bersemangat di bawah dan aku mengambil tas penyimpanan yang salah." Dia kemudian menyerahkan dia mengenakan tas penyimpanan dan setelah pelayan mengambilnya, senyum sinis muncul di sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, "Karena itu kesalahan, saya akan memaafkan kekasaran Anda. Tidak punya waktu lain dan keluar." Mendengar kata-kata pengusaha itu, dia tertegun sejenak, lalu ragu-ragu dan berkata, "Tuan, masalah emas dan batu hari itu?" Ekspresi pelayan itu menjadi dingin dan paksaan meledak dan berkata, "Loh, saya maafkan. Masih harus tawar-menawar dengan saya? Hah, kalau tidak,
mau keluar diam saja. Pengusaha pendek dan gendut itu takut pipis saat bertemu tatapan garang, petugas, dan bahkan di bawah tekanan, organ-organ internalnya semua terluka. Gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo turun ke sini, ini akan terjadi," dan pergi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dari istana dengan putus asa. Dan petugas tidak mengembalikan tas penyimpanan sama sekali, arti dari pengusaha gemuk itu. Ketika semua orang melihat adegan ini, hati mereka menjadi dingin dan mereka sedikit tenang. Banyak orang memiliki sedikit kemarahan di mata mereka. Klan singa emas ini terlalu sombong dan mendominasi. Anda tidak puas dengan hadiah yang diberikan, tidak apa-apa untuk tidak membiarkan orang memasuki tambang. Tetapi, Anda tidak akan mengembalikannya kepada orang lain. Tidak masuk akal sama sekali. Namun, mereka sangat jelas bahwa ini adalah wilayah singa emas dan singa emas adalah kebenaran. Jika mereka ingin berbisnis di sini dan menambang biji, mereka hanya bisa menanggungnya. Tim terus bergerak maju, dapat dikatakan ada yang senang, ada yang sedih, dan hanya sedikit yang berhasil masuk ke tambang. Kebanyakan orang hanya kehilangan hadiah mereka dengan sia-sia. Tingkat keberhasilannya sekitar sepertiga. Mata Alexei berkedip dan berkata, "Sun Tian, apakah Anda yakin bahwa Anda akan berhasil memasuki tambang?" Hong Sun Tian mengangguk dan berkata, "Saya telah berurusan dengan singa emas ini sebelumnya. Pada kenyataannya mereka memiliki standar yang jelas untuk nilainya. Hadiah. Standar ini tidak dapat dengan mudah diubah. Jika tidak, pengusaha tidak bodoh dan mereka tidak akan datang untuk memberikan sesuatu kepada singa emas secara gratis. Faktanya semua orang hanya menguji batas-batas standar ini. Saya sudah menemukan jawabannya, standar ini, jangan khawatir." Setelah beberapa saat, Alexei dan Hong Sun Tian datang ke petugas. Dengan senyum di wajahnya, Hong Sun Tian menyerahkan tas penyimpanan kepada petugas. Semburat rasa sakit melintas di wajahnya untuk memasuki pena mineral. Dia bisa dikatakan berdarah deras. Petugas mengambil tas penyimpanan dan menyapu pikiran spiritualnya. Benar saja, ekspresi terkejut muncul di matanya secara instan. Mata Alexei menyala, sepertinya Hong Sun Tian berhasil. Petugas itu diam-diam mengambil tas penyimpanan dan kemudian berkata dengan ringan, "Biji apa yang ingin Anda tambang?" Hong Sun Tian berkata, "Haiji Silmaril." Para pedagang yang hadir terkejut ketika mereka mendengar ini. Ternyata itu adalah berlian harta karun. Mereka tahu betul bahwa jika mereka ingin menambang harta karun laut, harga yang mereka bayar pasti tidak sedikit. Untuk sementara seluruh aula sunyi dan semua orang menatap pelayan klan singa emas. Mereka ingin tahu apakah Alexei dan keduanya bisa berhasil. Saat berikutnya, petugas perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Hadiah Anda tidak buruk. Anda memiliki kualifikasi untuk menambang treasure ocean diamond." Ketika para pedagang mendengar ini, mereka semua memandang Hong Sun Tian dan Alexei dengan kekaguman. Silmarillion, meski tidak bisa dilistrikkan, asalkan dimurnikan menjadi harta karun, nilainya bisa berlipat-lipat ratusan kali. Jika bukan karena keluarga singa emas yang benar-benar bodoh dalam memurnikan senjata dan memiliki kualifikasi yang sangat buruk, mereka khawatir berlian harta karun laut ini tidak akan bertahan. Alexei dan keduanya juga sedikit gembira. Tetapi pada saat ini, petugas tiba-tiba memberi Alexei tatapan yang sangat main-main dan senyum muncul di sudut mulutnya. "Namun, singa emas kami kekurangan tenaga baru-baru ini, jadi Anda harus menambang batu permata laut ini sendiri. Alasan terpenting mengapa dia bisa menjadi pelayan yang mulia adalah karena dia pandai mengamati kata-kata dan ekspresi. Baru saja yang mulia jelas tidak puas dengan anak ini. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa membiarkan dua orang tingkat rendah ini mendapatkan keinginan mereka?" Untuk sesaat, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Biarkan orang memasuki tambang, tetapi jangan mengirim singa emas untuk membantu tambang. Apakah perbedaan antara memasuki pena biji dan tidak memasuki pena biji? Bahkan jika Hong Sun Tian terlihat sangat kuat, kekuatan fisiknya tidak cukup untuk menambang Silmarillion. Bukan, langkah ini terlalu kejam. Namun kebanyakan orang melihat pemandangan ini dengan pandangan scandeporet. Mata Hong Sun Tian langsung tenggelam. Pada saat ini, Jin Lishan yang belum pernah berbicara tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Wah, bukankah kamu suka menjadi tidak rendah hati atau sombong? Aku ingin tahu apakah kamu bisa tetap tidak rendah hati atau sombong di hadapan ketidakberdayaan Jibao Diamond." Tatapannya tiba-tiba, dia berkata dengan dingin, "Yang lemah harus memiliki sikap yang lemah. Di depan singa emas kami, Anda hanya bisa menundukkan kepala sekarang. Apakah Anda mengerti?"
Untuk sementara waktu, semua orang mengikuti garis pandang Jin Lieshan ke Alexei. Ekspresi mereka berubah dan banyak orang ingat bahwa ketika Alexei memberi hormat kepada Jin Lieshan, dia tidak menunjukkan tatapan menyanjung dan hormat. Gerakan Alexei lebih seperti sapaan yang setara. Para pedagang di aula langsung menunjukkan ekspresi yang sangat menghina, menatap Alexei seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Sebagian besar pengusaha ini memiliki konsensus, yaitu ada penyembahan singa emas yang tidak masuk akal. Tampaknya kentut singa emas harum, ingin setara dengan singa emas, ras manusia biasa. Mereka tidak tahu apakah singa emas pada dasarnya mulia. Rambut pirang itu, fisik itu adalah simbol kekuatan. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka semua rendah hati ingin menjadi anjing singa emas? Apakah Anda bangga di sini sendirian bermain kemuliaan nasional di sini? Pada saat ini, Alexei menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa beberapa orang di dunia ini suka menyiksa diri mereka sendiri karena mereka meninggalkan martabat mereka dan ingin mencari alasan untuk diri mereka sendiri. Bagaimana menemukannya? Hanya mengakui bahwa pihak lain lebih mulia dari Anda dan mengakui bahwa Anda patuh pada pihak lain adalah hal yang biasa. Alexei selalu memandang rendah orang-orang seperti itu. Melihat Alexei menggelengkan kepalanya, Jin Lieshan berkata dengan ekspresi muram, "Nak, mengapa kamu menggelengkan kepala? Aula ini berbicara denganmu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menjawabnya." Mata birunya, dia masih terlihat seperti awan tipis dan angin. Dia masih tidak tahu apa yang harus ditakuti. Dia tidak tahu bagaimana memohon belas kasihan. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Mendengar ini, Alexei memandang Jin Lieshan dengan tenang. Dan senyum yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba melintas di tubuhnya. "Apakah kamu sedikit merasa benar sendiri? Kami sepertinya tidak pernah mengatakan bahwa kami membutuhkan bantuan singa emas, kan?" Mendengar Yandu tertegun sejenak dan tidak mengerti bagaimana cara menambang permata lautan tanpa bantuan singa emas. Saat berikutnya, mata Alexei bersinar cerah dan berkata, "Saya akan menambang harta karun laut sendiri. Sekarang Anda mengerti mengapa saya tidak bisa rendah hati atau sombong, mengapa saya tidak bisa tunduk kepada Anda. Singa emas adalah tidak ada artinya bagiku. Mengerti? Benar kan?" Semua orang di aula langsung membuka mata mereka dan menatap Alexei dengan tidak percaya. Dan kemudian tawa yang menghancurkan langit bergema di langit. Semua orang memandang Alexei dengan heran dan tertawa. Apakah anak ini berpura-pura kecanduan? Dengan kekuatan seperti itu, kamu masih ingin menambang harta berlian sendiri? Hah, aku tidak berani melihat pria kuat di sampingnya. Apakah kamu berbicara seperti itu? Aku benar-benar ingin melihat. Dia menatap kosong ke wajah Aquamarine. Tapi pada saat ini, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dan semua orang menutup mulut mereka. Gunung guntur emas di atas tahta dengan ketakutan di wajahnya. Bahkan wajah Hong Sun Tian tenggelam. Kekuatan Jin Lieshan lebih kuat dari dirinya sendiri. Wajah Jin Lieshan penuh amarah. Di matanya ada roh jahat yang sangat kuat. Dan dia memandang Alexei dan berkata, "Apakah kamu memprovokasi kuil?" Kekuatan selalu menjadi kebanggaan singa emas. Sekarang serendah ini menunggu seseorang berpikir bahwa mereka dapat menambang harta karun. Anda harus tahu bahwa bahkan banyak singa emas tidak mampu menambang berlian harta karun. Seekor semut di alam semesta berpikir bahwa dia lebih kuat dari mereka. Bagi Jin Lieshan, ini adalah penghinaan terbesar dan memprovokasi. Alexei mencibir dia dan berkata, "Kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Apakah kamu memiliki hak untuk menantangku? Aku hanya menyatakan fakta." Semua orang di aula memandang Alexei dengan wajah pucat, yang hanya mengira Alexei hanyalah seorang badut. Tapi sekarang mereka menemukan bahwa orang ini benar-benar gila. Cukup untuk menentang Jin Lieshan dan dia juga mengatakan kata tidak layak. Jika Jin Lieshan benar-benar marah, saya khawatir bahkan mereka akan terlibat. Mata Jin Lieshan berkilat tajam ketika dia mendengar kata-kata itu dan dia tertawa dalam kemarahan. "Oke, bagus untuk menyatakan fakta." Sepasang mata birunya berubah menjadi es dalam sekejap dan dia berteriak dengan keras, "Sekarang kuil ini akan memberimu kesempatan untuk membuktikan diri. Singa-singa di kuil ini sudah lama tidak memakan orang." Saat singa emas di bawah gunung guntur emas tiba-tiba membuka matanya, ketika dia membuka matanya, mata singa itu juga biru-biru. Singa ini adalah singa liar bermata biru yang unik di Pulau Raja Singa. Ini adalah monster spesial yang dikenal karena kekuatannya dan sangat menakutkan. Dalam sekejap, peraungan mengerikan bergema di aula besar ini. Dan semua prajurit di aula menunjukkan ekspresi sedih satu demi satu. Di 7 lubang,
Darah menyembur dengan liar menutupi telinga mereka dengan panik dan mundur. Banyak orang yang terluka parah oleh raungan ini. Bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan singa liar bermata biru ini. Itu tampaknya menjadi esensi mata raja yang mendominasi dan membunuh di puncak rantai makanan. Jatuh pada Alexei, otot-otot singa bermata biru bergerak dan kekuatan ledakan tiba-tiba keluar. Booming dalam ledakan suara, singa liar bermata biru menyapu ke arah Alexei seperti badai emas. Pada saat ini, kulit Hong Sun Tian berubah total, sangat suram dan jelek. Bahkan, ada sedikit kepanikan dan kegugupan dalam kegelapan. Bersambung.